Salam dan bahagia. Saya Mawarni Nehe, MPD, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 22, pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari sosial dan emosional? Guru harus memahami dan memiliki 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran diferensiasi terintegrasi KSE akan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, membiasakan murid mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan berpikir kritis. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional ini berkaitan pada budi pekerti murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru membuat PSE yang dapat diterapkan dalam kelas dan berbagi kepada rekan. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional atau yang disebut PSE. PSE ini berkaitan erat dengan budaya positif di sekolah, melakukan kebiasaan positif sehingga dapat mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PC itu terpisah dari RPP atau modul pembelajaran, hanya fokus pada perkembangan karakter atau terintegrasi pada disiplin positif, sehingga saya menyusun RPP tidak mempertimbangkan PSE di dalamnya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE itu terintegrasi pada pembelajaran diferensiasi di kelas dan tersirat dalam RPP atau modul ajar yang saya rencanakan di kelas. Ada 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari pada modul ini. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah peningkatan perilaku positif. Lingkungan belajar yang suportif. Ini adalah pengurangan perilaku negatif. Peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Atau sering disebut, tujuannya ini adalah pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Jadi sering dilakukan ini mindfulness ya. Jadi hal seperti ini juga dapat mengurangi stres. Jika memang 3 hal mendasar ini kita miliki, ya mudah-mudahan pembelajaran dapat tersampaikan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, tujuannya adalah memang pembelajaran yang dilakukan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya terintegrasi KSE, dan yang saya terapkan untuk murid, tujuannya adalah untuk kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan murid atau berpusat pada murid. Jadi dengan terintegrasinya PSI ini dalam pembelajaran diferensiasi yang akan saya laksanakan dalam kelas, melaksanakan kegiatan PSE ini secara konsisten agar PSE ini menjadi satu kebiasaan positif. Sehingga dengan seringnya dilakukan ini dalam kelas, anak-anak terbiasa memanajemen diri sendiri, memiliki kesadaran, kemudian memiliki keterampilan berelasi,
memiliki keterampilan sosial, dan mampu mengambil satu keputusan. Itu harapan kita, dan itulah yang akan saya lakukan di dalam kelas, dan membiasakan anak-anak agar menjadi satu kebiasaan positif secara konsisten. Kemudian perubahan ini bukan hanya pada murid, dan akan saya laksanakan juga kepada rekan sejawat dengan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat melalui komunitas belajar tentang implementasi PCI ini di kelas. Ya tentunya berbagi praktik baik itu adalah melalui modul-modul ajar yang sudah saya buat, dan mungkin bisa menjadi satu contoh kepada rekan sejawat, dan dapat juga didiskusikan di dalam komunitas belajar ini hal apa saja yang dapat kita muat di dalam RPP atau memuat 5KSE itu sesuai dengan kebutuhan murid. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.